Racikan Berita 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi. Kopi ini nggak pahit, manis. Karena katanya Pertamina belum beres-beres nih, yang kabur ya. Di korupsi ya. Nurdin Halid gimana nih, bro? Apa yang kita mesti lakukan? Nah, Nurdin Halid, siapa? Rizal Halid. Rizal ya? Halid. Nah, Rizal Halid. Saya dulu pernah di PSSI, jadi ingat Nurdin Halid. Oke, silakan lanjut. Ya, Rizal Halid ini cuma salah satu skrup dalam kasus korupsi Pertamina yang berjamaah ini. Salah satu skrup yaitu Rizal Halid. Rizal Halid dia eksportir top lah, ya. Dia punya terminal juga yang disewa oleh Pertamina dengan bermain-main. Nah, kita sudah tahu bahwa sekarang tersangkanya sudah berkembang. Dari dulu 9, sekarang sudah 18. Waduh. 18 tersangka ini termasuk Rizal Halid. Ya. Tapi dari tersangka awal itu yang kemudian berkembang ini ya sudah terungkap dalam BAP, berita acara penyidikan ya. Berita acara penyidikan dari Kejaksaan Agung itu dulu disebut total kerugian negara dari utak-atik korupsi berjamaah ini oleh mafia minyak ini yang bekerja sama dengan pemerintah ini luar biasa, 950 triliun. Nah, tapi kemudian ketika Jaksa Agung menyebut bahwa dari semua terdakwa ini, ya, tersangka ini, mereka menyebut diarahkan oleh Boy Thohir. Boy Thohir ini menjamin bahwa semuanya Boy aman. Thohir itu siapa ya? Boy Thohir ini abangnya Menek BUMN kita, Erick Thohir. Jadi ke situ-situ juga ya. Jadi ini permainan gila-gilaan ini, bagaimana orang swasta ikut mengatur Pertamina, ikut mengatur impor kita yang sebetulnya bisa G2G. Mereka tuh pengusaha dua-duanya. Kedua-duanya pengusaha. Jadi Erick Thohir ya dipakailah. Jadi Erick Thohir dan Garibaldi Boy Thohir ini sebetulnya tokoh kunci dalam urusan ini. Tapi kemudian Erick Thohir menemui Jaksa Agung yang dulu di Singapura itu, dan kemudian tiba-tiba hilanglah nama Erick Thohir ini dari kasus ini, dari belitan kasus ini. Tiba-tiba dia sudah seperti aman-aman saja begitu. Tapi saya rasa Purbaya dipakai Prabowo untuk tidak berhenti. Ini akan dikejar terus. Ya, akan dikejar terus karena Purbaya sampai bilang hebat ya Pertamina, ya, minyak kita sendiri kemudian diekspor ke Singapura, kemudian ya dengan harga yang ringan, kemudian kita impor lagi dengan harga mahal. Nah, ini gila-gilaan. Jadi pertanyaannya, sampai terjadi hal-hal demikian, ada apa di Republik ini? Ya, ini perjalanan kan sudah panjang ya, sudah lama. Sejak zaman siapa nih? SBY? Kalau tidak juga yang terungkap oleh kejaksaan ini, kita harus fokus. Ya, fokus. Kalau nanti kita kejar sampai sebelum Masehi, urusan kita tidak akan beres. Ya, kita kejar dulu apa yang sudah dibawa oleh Jaksa Agung dari 2018 sampai 2023. Dalam 5 tahun ini kita tahu bahwa presidennya adalah Jokowi. Kalau korupsi sampai yang Papa minta saham itu sebelum itu. Sebelum itu. Ya, yang ini sekarang ini. Kalau itu yang dulu tuh. Ya, di awal-awal Jokowi Bapak minta saham bersama Setia Novanto itu ya yang ribut kemudian hilang. Ya, dan itu bersama
Luhut Binsar Panjaitan dan segala macam itu lama terpetieskan, tapi nanti harus dikejar. Sekarang fokusnya adalah 18 ya, 2018 2023 5 tahun ini presidennya adalah Jokowi, komisaris utamanya adalah Ahok. Tidak mungkin korupsi besar-besaran ini dan berjalan secara sistematis dan terstruktur ini tidak diketahui oleh dua orang ini. Maka Jokowi dan Ahok ini bekas wakilnya Jokowi di DKI. Ya, jadi memang sudah akrab banget. Nah, ini harus ditangkap dulu. Tidak bisa tidak. Jadi Ahok harus ditangkap juga ya. Ahok dan Jokowi tangkap supaya ini clear. Ya, kalau tidak bersalah, tidak terbukti, harus dilepaskan dan diperbaiki namanya. Nah, direhabilitasi ya. Harus direhabilitasi. Sekarang semua tuduhan ke arah ini. Kemudian Boy Thohir dan Erick Thohir ini tidak bisa dibiarkan, ya, tidak bisa dibiarkan. Kemudian baru kita urusan dengan para tersangka ini yang sudah BAP-nya sudah dibuat dan mengaku diarahkan. Jadi kalau dalam dulu, Boy Thohir ditangkap nggak sekarang? Boy Thohir tidak ditangkap, Erick Thohir tidak ditangkap, Jokowi tenang-tenang saja dan Ahok bisa berkuar-kuar sendiri. Jadi dengan versinya dia dengan versinya sendiri. Dan ini sangat baik. Kalau Jaksa Agung cerdas, tangkap Ahok. Sekarang dia akan membongkar kalau semuanya. Saya lihat apalagi kalau dia tidak terlibat ya. Misalnya tidak terlibat, dia akan bongkar. Ya, seberapa yang bisa dibongkar oleh Ahok diperlukan oleh negara ini. Nah, 950 triliun itu tiba-tiba sudah tidak lagi dibahas dan angka terakhir yang keluar dari Kejaksaan Agung 285,7 triliun. Berkurang, ada super diskon nih. Tapi kasusnya belum semua ya, belum semua. Karena ini terjadi kasus ini dari segala sisi. Dari mulai minyak milik kita kan punya BBM dari bumi kita sendiri itu kan ada 600 barel, 600.000 barel per hari. Itu kan duitnya juga ada. Jadi jangan mengaku-ngaku seolah-olah kita nol kemudian kita impor semua, enggak. Kekurangan itu yang diimpor dan ada kelebihan dari ini yang kata Quick Candy belum dihitung. Harusnya kita harus gini, kita punya berapa segini, kita dapat berapa dari 600.000 barel itu per hari, berapa duit kita. Nah, kemudian kekurangannya itu berapa. Jangan semuanya dipukul rata seolah-olah kita tidak punya apa-apa. Oke, saya dapat informasi nih dari anunya Cina nih bahwa yang jahat di Republik ini, dia kan dituduh bahwa dia mengkriminalisasi kita lah, masalah WOS, masalah macam-macam. Iya. Nah, terus dibilang apa? Kita nih nggak pernah sih niatnya seperti itu. Yang justru yang melakukan itu adalah penguasa dan Jokowi katanya. Yang melakukan kejahatan, yang membuat kejahatan itu. Pernah dengar nggak cerita itu? Ya, itu sudah kita dengar itu secara umum ketika berhadapan dengan Cina sudah menuduh Jokowi berarti kan. Ya, ini satu jalan sebetulnya buat KPK kalau KPK itu masih hidup. Karena dalam urusan pertamanya itu Karyoto itu ikut terlibat dalam urusan dalam masalah ini. Ya, itu dapat setoran 25 miliar setiap bulan. Erick Thohir dan Boy Thohir 50 miliar setiap bulan. Itulah pengakuan para tersangka ini. Jadi ini jalan yang bagus untuk mengejar ya. Kita lihat nama-nama tersangka ini mengerikan. Kita lihat ya. 9 tersangka baru ini yang dulu itu kita sudah tinggal dibuka di file lama ya. Alfian Nasution. Ya, Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina Persero. Ini dia menjabat di sini dari 2011 sampai 2018. Dari 2011 sampai 2015 ya. Kemudian Hanung Budia Yuktianta, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Persero, tahun 2014 dia menjabat ini ya. Kemudian Toto Nugroho selaku SVP Integrated Supply Chain. Coba lihat semuanya 2017 sampai 2018 ya. Kan mengerikan kita ketemu orang-orang ini dengan enaknya saja
Kemudian yang keempat ya, Dwi Sudarsono selaku Vice President Crude and Product PT Pertamina Persero 2018-2020. Itu anak cabangnya semua, anak perusahaan ya. Cuk ikut main. Arif Sukmara selaku Direktur Gas PT Petrochemical dan New Business PT Pertamina International Shipping. Shipping ikut main. Arif Sukmara. Kemudian yang keenam, Hasto Wibowo SPV Integrated Supply Chain tahun 2018-2020. Kita melihat yang kayak gini nih. Kemudian yang ketujuh, Martin Hendranata Business Development Managers PT Trafigura 2019-2021. Ya, kemudian Indra Putra Harsono Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Ya, kemudian Muhammad Riza Khalid. Nah, jadi dia satu skrup dari permainan besar ini. Yang belum ketangkap siapa aja tuh? Riza Khalid sudah didatangi ke rumahnya, tapi tidak ada. Kita tidak tahu sekarang di mana. Tapi sangat gampang karena anaknya sudah ditangkap. Iya. Jadi ini sebagai order PT Orbit Terminal Merak. Jadi dia yang menyewakan ini. Jadi dibuat seolah-olah diperlukan nyewa terminal, ya. Kemudian dimaafkanlah biaya itu. Kemudian biaya dari membawa minyak ya dibikin supaya dibenangkan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan orang-orang ini ya dari Afrika ke sini. Jadi di segala ini kemudian ada blending ya, mengimpor RON 90 dijual sebagai RON 92 setelah dikocok-kocok dengan RON 88. Nah, kemudian dijual sebagai Pertamax. Dan ini 193 triliun kerugian negara gara-gara ini. Nah, kalau ini tidak dikejar, maka negara ini akan bangkrut dengan cara-cara seperti ini. Jadi negara ini seperti kata kawan kita Imir Siregar itu, negara ini rusak bukan oleh ulahnya tukang ojek dan supir bajai, tapi oleh orang-orang dari perguruan tinggi ini yang ketika didekati oleh modal, oleh uang, dia bisa sejahat apapun, lebih jahat dari monster. Saudara-saudara sekalian, kita berharap Kejaksaan Agung jangan kasih super diskon. Ambillah dari atas itu, dari mulai Jokowi, Ahok sebagai Komut Pertamina saat itu, Jokowi Presiden saat itu, kemudian Erick Thohir sebagai Menek BUMN yang membawahi Pertamina. Pertamina ini BUMN, ya. Kemudian Boy Thohir kenapa bisa begitu berkuasa? Dan ini karena korupsi begitu hebatnya dan negara dalam keadaan bangkrut seperti ini, ada yang memakan dan kemudian mengaku harus negara melakukan subsidi dimakan negara mana? Kayaknya negara dalam negara ini negara dalam negara. Karena itu kalau mereka ini memang bukan ya, kalau dia orang Indonesia, dia supersip orang-orang ini menghancurkan negaranya sendiri, hukumannya hukuman mati. Jadi masa depan institut dan UI Watch Plus merelakan orang-orang ini dihukum berat, dihukum mati oleh pemerintah supaya kejahatan seperti ini tidak terulang lagi. Begitu, Bang. Oke. Terima kasih Bung Isa Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Tetap institut ya. Tetap bersama kami UI Watch Plus. Mungkin apa yang disampaikan Bu Rafiq bisa membuat keberanian daripada penegak hukum kita. Nah, ini polisi juga udah diobok-obok ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia. Racikan Berita 1.